Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Laili di program Kata, kajian kita yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin seputar ngomongin setan nih. Nah, di bulan Ramadan kali ini, nggak hanya kali ini aja ya, kita sering dengar bahwa ada hadis yang dimana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup, sedangkan setan dibelenggu. Nah, maksud dari setan dibelenggu nih apa ya? Kemudian selama setan dibelenggu, kita kenapa masih ada khilafnya, masih ada kita mengikuti hawa nafsu kita? Kenapa masih ada hal yang seperti itu padahal kita sudah tahu bahwa setan dibelenggu, neraka ditutup? Nah, hari ini kita akan ngomongin seputar itu bersama narasumber luar biasa kita, yaitu Bapak M. Fauzi Arif SOSI, MIKOM. Beliau merupakan dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita langsung ngobrolin aja ya Pak tentang setan ini dibelenggu pas puasa kan Pak ya. Tapi maksud dari hadisnya sendiri itu apa sih Pak? Baik, sebelum saya menjelaskan terkait makna hadis itu, saya ingin sampaikan dulu teksnya ya, bahwa hadis ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim pun itu ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan." Jadi apabila datang bulan Ramadan itu, Rasulullah mengatakan futtihat abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Kemudian juga wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, jadi memang selama ini kan kalau kita di bulan Ramadan sering mendengarkan itu ya. Jadi katanya pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Secara pemaknaan hadis, hadis ini memberikan makna simbolis dan juga makna spiritual sebetulnya. Secara simbolis kita bisa lihat kepada kata suffidatis syayatin, yaitu setan itu dibelenggu. Jadi sebetulnya dibelenggu itu maksudnya apa? Nah, maksud dibelenggu di sini ini adalah bahwa pengaruh setan itu terhadap manusia berkurang. Jadi maksudnya pengaruhnya yang berkurang. Nah, jadi kenapa pengaruhnya bisa berkurang? Karena kan bulan Ramadan itu waktu istimewa ya. Jadi di sananya ada keberkahan, di sana ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, sehingga godaan setan itu dan hawa nafsu lebih terkendali. Kenapa lebih terkendali? Karena manusia lebih banyak berkonsentrasi untuk ingat kepada Allah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu makna simbolisnya. Kemudian makna spiritualnya, kan tadi disebutkan dibukakannya pintu-pintu surga. Nah, itu menandakan apa? Jadi ada dorongan besar bagi umat Islam itu kalau di bulan Ramadan itu lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maksudnya kan ya mungkin sama Teteh juga terasa kan? Kalau Ramadan itu biasanya dorongan untuk berbuat baik itu, makanya kalau kita lihat orang bersedekah saja ya, itu hampir tiap hari, bukan di hari Jumat saja. Tiap hari, bahkan mau berbuka itu banyak memberi, membaca Al-Qur'annya lebih sering dibandingkan hari-hari biasa kan. Nah, jadi dibukakan pintu surga itu mempunyai makna spiritual bahwa umat Islam itu dorongannya lebih besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian aktivitas ibadahnya pun menjadi semakin meningkat kan kalau di bulan Ramadan itu. Nah, jadi seperti puasa, tarawih, tadarus ya, sehingga apa, dengan dorongan yang begitu kuat itu akhirnya mempersempit ruang gerak setan untuk apa? Untuk menggoda manusia. Nah, jadi maksudnya dibelenggu itu adalah dibelenggu karena apa? Karena dorongan dari manusia itu sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih besar dibandingkan bulan-bulan selain dari Ramadan. Nah, jadi maknanya seperti itu. Jadi alasan kenapa walaupun secara
apa ya, kita tuh sering dengar bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan, terus kita tuh merasa masih ada godaan untuk berbuat dosa. Itu alasannya apa, Pak? Gini, jadi alasannya begini. Jadi namanya sebuah perbuatan maksiat, perbuatan buruk itu ternyata kalau meskipun ada istilahnya dibelenggu setan itu ya. Gini. Yang pertama, di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Meskipun setan itu tidak mengganggu kita, tetapi dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Karena bisa jadi setan itu kan ada dua jenis. Setan dari bangsa jin, setan dari manusia. Termasuk mungkin orang itu sendiri. Ya. Nah, jadi selain godaan setan itu, ternyata manusia juga punya kecenderungan apa? Kecenderungan untuk mengikuti keinginannya. Entah itu keinginan duniawi. Ya makanya tidak sedikit kan di bulan Ramadan pencurian sendal kan banyak. Masih ada. Pencurian motor malah karena orang mau gairahnya ingin mempertontonkan hasil kerja dia ketika pulang kampung. Tidak sedikit kan yang menghalalkan berbagai macam cara. Nah, karena apa? Hawa nafsu dalam diri. Kemudian bisa jadi sebuah perbuatan maksiat, ya berbuat dosa di bulan Ramadan itu bisa terjadi karena kebiasaan buruk orang itu. Ya. Jadi dosa yang dilakukan itu bisa berasal dari apa? Dari sifat, kebiasaan, atau bisa jadi lingkungan yang buruk. Ya, jadi kalau istilahnya mungkin kalau setan bisa ngomong sama kita, dikit-dikit saya disalahin gitu. Padahal setannya situ sendiri yang bisa begitu ya. Nah, kemudian sebetulnya di bulan Ramadan itu setan itu tidak sepenuhnya dibelenggu atau hilang ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa setan dibelenggu itu tidak berarti benar-benar lenyap dia itu. Tapi memang melainkan pengaruhnya saja yang berkurang. Berarti kan kalau pengaruh berkurang berarti pengaruh yang lain tetap ada. Nah, jadi sebetulnya setan dibelenggu itu kenapa masih ada yang berbuat maksiat, sebenarnya itu adalah kiasan. Bahwa manusia itu setan itu dibelenggu karena apa? Karena aktivitas manusia yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi tidak semuanya perbuatan dosa itu hilang, tetap ada. Gitu ya. Setidaknya ada 3 hal tadi. Iya. Berarti inti dari setan dibelenggu ini bukan setannya yang dibelenggu ya Pak, tapi pengaruhnya itu berkurang. Jadi cara agar kita sebagai umat Islam memanfaatkan momen Ramadan ini untuk kita lebih mengendalikan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu itu gimana Pak tipsnya? Oke, jadi begini, yang harus dipahami oleh seluruh umat muslim ya, khususnya kepada diri kita pribadi. Kita harus paham betul bahwa Ramadan itu adalah waktu terbaik untuk melatih diri untuk biar jadi lebih baik lah. Apalagi Ramadan itu kan datangnya juga hanya 1 tahun itu sekali. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Maka bagi orang-orang yang diberikan kesempatan menemui Ramadan, kalau disia-siakan, nah itu saya kira sangat disayangkan sekali. Nah, setidaknya dalam memanfaatkan bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat Allah, penuh ampunan ini, setidaknya ada beberapa cara lah ya kalau saya coba saya lihat, itu saya simpulkan. Yang pertama, tingkatkan kesadaran diri. Ya, jadi kita harus lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah. Contoh gini, kalau saum atau puasa, kalau kita yang paham kan saum itu mungkin yang kita pahami selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa ya saum itu hanya udah sahur, kemudian setelah itu subuh, nggak makan, nggak minum, ya tidak berbuat yang membatalkan, maghrib berbuka ya sudah. Tapi ternyata kalau kita ingin lebih baik lagi melatih bagaimana pengendalian hawa nafsu itu di bulan Ramadan, kita harus apa? Tingkatkan puasanya, bukan lapar dahaga saja, tetapi apa? Dilatih juga. Yang puasa juga harus lisannya, puasanya juga matanya, hatinya. Jangan sampai gara-gara nggak beli baju baru untuk Idul Fitri akhirnya lisannya nggak mau dijaga. Nah, itu contoh misalkan. Yang kedua, perbanyak ibadah. Jadi sholat, ya, membaca Al-Quran, ya, zikir, ya, itu harus banyak diperbanyak oleh kita.
Karena apa? Setidaknya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidaklah dengan ingat kepada Allah itu akan semakin menenangkan hati. Nah, jadi jangankan ya bukan di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan ingat kepada Allah saja itu bisa menenangkan hati, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga lingkungan dan pergaulan kita di bulan Ramadan itu. Ya kalau kita ingin khatam baca Al-Quran harus mau bersama orang-orang yang mau untuk punya tujuan ke sana. Jangan sampai misalkan pengen khatam Al-Quran tapi gaulnya di bulan Ramadan sama orang-orang yang seringnya main game gitu ya. Apalagi misalkan judi online, jangan kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu latih kesabaran dan keikhlasan. Nah ini yang paling penting karena intinya kan mengendalikan emosi ya dalam puasa itu. Kemudian juga ikhlas dalam menerima takdir ya. Kemudian yang terakhir adalah buat sebuah kebiasaan baru. Maksudnya apa? Jadi gunakan bulan ini, bulan Ramadan itu untuk memulai rutinitas yang positif. Jadi jangan sampai begini, di bulan Ramadan itu sering baca Al-Quran, Syawal sudah hilang. Gitu. Padahal Syawal itu artinya apa? Bulan peningkatan kan. Jadi kalau misalkan di Ramadan itu suka tarawih, maka di selain bulan Ramadan tahajudnya harus lebih baik. Nah, misalkan begitu ya. Wah, Masya Allah ya, berarti untuk closing statement buat Sobat Dakwah nih apa? Nah, jadi intinya begini, teman-teman semuanya, bahwa mari kita manfaatkan Ramadan itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi manusia itu dapat menjadikan momen Ramadan itu apa ya sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Nggak kebayang lah kalau orang di Ramadan itu nggak memperbaiki diri, nggak mau sampai nggak mau ya memperbaiki diri di bulan Ramadan, apalagi di bulan yang lain. Padahal di Ramadan itu keberkahan dibuka, ampunan dibuka seluas-luasnya. Manusia malah malas-malasan. Apalagi kalau bulan di bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan, kan sangat disayangkan. Maka mudah-mudahan kita bisa manfaat bulan Ramadan, kita tanamkan kebiasaan baik, mudah-mudahan bisa bertahan sampai Ramadan itu usai. Ya. Gitu. Wah, Masya Allah. Berarti yang dimaksud dari setan dibelenggu itu bukan setannya yang dibelenggu ya Pak, tapi pengaruhnya kepada kita umat muslim, khususnya di bulan Ramadan itu pengaruhnya berkurang dan seharusnya menjadi transformasi untuk berubah kita menjadi manusia yang lebih baik gitu ya Pak ya. Baik, Sobat Dakwah semuanya, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk selalu ikuti program-program selanjutnya. Saya Nurul Laili beserta kru Kata kajian kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.